Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webphotos.com ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial mengenai bagaimana cara untuk membuat sebuah desain kaos distro menggunakan aplikasi CorelDRAW eksklusif ya. Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin punya rencana untuk membuat sebuah desain kaos, baik itu desain kaos yang akan dijual di toko-toko seperti distro ataupun kaos-kaos jenis lainnya, silakan teman-teman bisa mengikuti tutorial yang saya berikan pada video kali ini ya. Oke teman-teman, terlebih dahulu silakan teman-teman buka aplikasi CorelDRAW kalian masing-masing, baik itu CorelDRAW X7 seperti yang saya gunakan saat ini ataupun versi CorelDRAW yang lainnya ya. Silakan teman-teman buka, kemudian silakan teman-teman buka dokumen baru dengan cara klik new dokumen, kemudian tentukan ukurannya. Saya sarankan di kisaran 800 kali 600 ya. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali kalau misalkan teman-teman ingin men-share-nya di blog atau di website ya. Dan ini sangat bagus sekali kalau kita menggunakan gambar yang resolusinya sekitar 800 kali 600 pixel. Ini sangat bagus untuk kepentingan SEO-nya ya. Baiklah, kita tentukan 800 pixel untuk width-nya, kemudian height-nya 600 pixel. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya akan membuat sebuah desain kaos distro yang menggunakan cara-cara yang simple agar teman-teman bisa langsung mengikuti dan mempraktekannya sebagaimana yang saya contohkan pada video kali ini ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan setelah membuat atau setelah membuka aplikasi CorelDRAW adalah silakan teman-teman buat terlebih dahulu gambar dasar atau kaos dasar dengan cara kalian bisa menjiplaknya atau menduplikatnya dari gambar yang sudah kalian ambil dari Google ya. Di sini saya sudah mengambil sebuah gambar kaos polos yang akan saya duplikat nantinya, dan nanti saya akan desain sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Sekarang mari kita masukkan terlebih dahulu gambar yang sudah kita ambil dari Google atau dari mesin pencari lainnya untuk kita masukkan ke lembar kerja di CorelDRAW ini ya, dengan cara klik file kemudian pilih import ya, pilih import, kemudian silakan teman-teman cari di mana lokasi gambar tersebut kalian simpan ya. Di sini kalau nggak salah saya simpannya di picture, kemudian kita cari gambar kaos polosnya di mana ya. Oke. Ini sih sebenarnya udah banyak sekali gambarnya ya, makanya harus sangat teliti sekali dalam mencari gambarnya di sini. Nah, ini dia gambar kaos polosnya ya, kita ambil, kita import. Nah, kemudian nanti simbol kursor akan berubah menjadi sebuah garis siku-siku seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor kalian ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman klik dan tahan sampai ukuran gambar tersebut sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian silakan kalian duplikat gambar kaos ini bisa menggunakan pen tools ya. Saya lebih suka menggunakan pen tool, yaitu pen ini. Kenapa? Karena ini sangat mudah sekali untuk menduplikat objek apapun itu ya, baik itu objek kaos ataupun objek-objek yang lainnya ya. Makanya saya sering menggunakan objek pen tool ini untuk menduplikat objek yang saya inginkan ya. Saya anggap teman-teman sudah bisa menggunakan tools dari pen tool ini agar teman-teman bisa langsung mempelajari video ini tanpa harus menunggu lama ya, tanpa harus menunggu lama mulai dari saya mengajarkan cara penggunaan pen tool dan lain sebagainya ya. Jadi silakan teman-teman belajar sendiri untuk penggunaan pen toolnya ya. Oke, silakan teman-teman sekarang seleksi menggunakan pen tool ini sampai gambarnya terseleksi semua teman-teman. Oke, ulang. Untuk penggunaannya sih saya rasa sama, hampir persis sama dengan Photoshop ya. Jadi kalau teman-teman sudah mahir menggunakan Photoshop, saya kira penggunaan pen tool ini tidak akan begitu sulit teman-teman ya. Karena pada intinya menu-menu atau fitur-fitur yang ada di Photoshop itu hampir ada semuanya di CorelDRAW ini ya, dan cara penggunaannya pun sama teman-teman tentunya. Oke,
Di sini kita harus benar-benar bersabar dan benar-benar teliti teman-teman, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya ya. Oke, di sini harus benar-benar detail sekali agar objek yang kita duplikat itu setidaknya bisa mirip dengan hasil ini ya, atau dengan aslinya gitu kan. Oke, duplikat. Namun mungkin untuk hasil dari gambar saya pada video kali ini tidak terlalu bagus dikarenakan ya, di sini saya fokus untuk lebih berbagi dalam hal ini step by stepnya ya. Jadi mengenai rapi dan tidaknya ini tidak menjadi titik fokus saya, karena kalau misalkan saya ingin benar-benar bagus, ingin benar-benar hasilnya itu rapi sekali, ini membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman, dan saya kira durasi untuk videonya kalau terlalu lama ya berpengaruh pada ukuran filenya sendiri ya. Tuh, ini saya persingkat. Yang penting teman-teman ngerti dan teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya contohkan pada video kali ini. Oke, kita sudah selesai menduplikatnya, kita geser hasilnya. Oke, ini dia. Kemudian kita bisa memberikan warna terlebih dahulu agar ya terlihat lebih ini ya, jelas hasilnya itu. Kita kasih warna hitam. Oke, kemudian kita berikan ini tambahan kerahnya ya, agar lebih terlihat nyata gitu kan. Kita duplikat kembali. Oke, selesai, kita beri warna hijau misalkan ya. Kemudian kita masukkan kita masukkan hasil duplikatnya ke gambar yang tadi ya. Kemudian kita beri warna ya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis tambahan agar terlihat lebih bagus lah ya. Kayak ini nih, kayak garis tambahan kecil ini ya. Kalau ini sih kayaknya nggak usah duplikat ya, langsung saja di sini teman-teman. Ini kita bisa mengira-ngira ya, jadi feeling di sini yang berperan ya. Oke, kita beri warna ini ya. Ini tujuannya agar lebih terlihat nyata saja teman-teman. Oke, kita bisa menggesernya, ini terlalu jauh kayaknya ya, ini juga terlalu besar. Mengecilkannya seperti ini ya. Oke, kita anggap tres lah ya. Oh, ini jelek tengahnya teman-teman, tidak suka, kita coba naikkan sedikit. Lah ya, anggap bagus aja lah ya. Oke. Berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman juga bisa menambahkan efek tambahan misalkan di bagian samping sini ya. Bisa menduplikatnya juga, silahkan. Duplikatnya, intinya sebisa mungkin desain kalian itu harus benar-benar menyerupai aslinya ya, biar nanti saat teman-teman misalkan mempromosikan desain kaos kalian pada orang lain itu mereka bisa suka dengan apa yang teman-teman buat ya. Oke, kita pindahkan.
akan ya seperti inilah ya, misalkan ini terlalu ini kayaknya kurang cerah ya. Oke, kita anggap sudah membuat ininya ya, apa gambar dasarnya. Kemudian yang harus kalian lakukan sekarang adalah silakan kalian ini buat sebuah logo untuk kaos distro kalian. Misalkan di sini saya akan mencontohkan membuat sebuah logo distro ini ya, WebPotus ya, W. Saya buat huruf W terlebih dahulu, atau juga saya bisa memasukkan simbol W ya, WebPotus dengan klik file kemudian klik import. Karena kebetulan saya sudah mempunyai logonya ya, langsung kita masukin saja. Setelah didesain kemudian di mana ya, setelah di bawah deh kalau nggak salah ya, ini formatnya PNG bukan ya, PNG cuma ukurannya kecil sini. Kalau ini ukurannya lumayan besar, kita ambil ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah ini dia teman-teman. Logo W ya, kita kayaknya sih ini udah nggak begitu jelas ya, makanya kita duplikat kembali, kita buat kembali logonya ya. Buat saja, duplikat, kita copy, kita paste kembali, kita paste, mana pastenya ya, paste kok enggak ada, kita paste. Nah ini dia, kita perbesar satu ya. Yang tengah kita kasih warna hijau polos. Ini harusnya di belakang nih ya, kita center back saja. Nah yang tengah hijau, yang belakang kuning. Nah kuningnya kita padukan dengan warna hijau ya. Kita bisa membuat dua warna di sini menggunakan edit file ya, kemudian pilih ini ya. Oke, yang satu kita kasih warna hijau. Kurang ya, cukup. Oke, kita paste, kita pilih oke. Kemudian kita buat garis hitam sini menjadi transparan teman-teman dengan cara ini, klik objeknya kemudian klik kanan pada panel color yang X ini ya. Ini juga sama. Oke, kemudian kita buat huruf W sebagaimana ini ya, contohnya. Kita bisa duplikatnya kalau misalkan emang ingin sama gitu kan. Jadi pada intinya kalau misalkan kalian sudah bisa menggunakan pen tool, gambar apapun itu bisa teman-teman buat atau bisa teman-teman tiru ya. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau misalkan teman-teman disuruh untuk menggambar objek apa gitu kan, nggak usah bingung atau nggak usah merasa sulit juga, karena objek pen tool ini bisa teman-teman gunakan untuk membantu kalian dalam proses duplikat ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan ke sini, kita kasih warna putih teman-teman. Kemudian garisnya kita hilangkan. Oke, kita perbesar dan jadilah ini ya. Kita ini hapus, kemudian kita grouping klik kanan, kemudian group object, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, jadi teman-teman akan berbesar. Besar gambarnya ya. Seperti ini cukup. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa menambahkan tulisan misalkan ya. Sepertinya ini kita hilangkan saja. Kita tambahkan tulisan misalkan ini ya. Wah, tulisannya itu WebPotus misalkan ya. WebPotus. Kita kasih warna putih. Oke. Kayak gini misalkan. Ini kurang bagus ya, kita cari motif yang bagus. Klik fontnya atau tulisannya, kemudian kita cari di bagian
font stylenya. Kita cari yang agak serem. Nah ini ya, agak serem kayaknya ya. Wow, ini dia teman-teman, kaos distro Weblotus ya. Teman-teman bisa langsung memesannya ya. Oke. Nah ini dia teman-teman, kaos distro desain yang saya buat pada video kali ini. Silakan teman-teman bisa lebih mengembangkannya, bisa lebih berimprovisasi. Kok improvisasi sih? Ya lebih kreatif lagi lah intinya ya. Silakan teman-teman buat desain kaos yang bagus sesuai dengan yang teman-teman inginkan tentunya ya. Kalau saran saya sih, silakan teman-teman bisa melihat kaos-kaos distro yang banyak dijual di pasaran. Silakan teman-teman bisa lihat di sana mengenai dari segi tulisannya mau kayak gimana yang bagus, terus penempatan gambarnya yang bagus di mana. Silakan teman-teman bisa mempelajarinya langsung melihat hasil dari desain-desain yang sudah banyak dibuat dan sudah banyak dipasarkan di toko-toko distro ya. Baiklah teman-teman, sampai sini video saya kali ini. Semoga tutorial simple atau tutorial singkat saya kali ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya kira kalau menurut saya video ini cukup mudah untuk teman-teman praktekkan ya, dan saya yakin teman-teman bisa membuat hasil atau bisa membuat desain yang lebih bagus dari apa yang saya contohkan pada video kali ini. Baiklah teman-teman, jika teman-teman misalkan merasa suka dengan video yang saya buat atau yang saya share pada kesempatan kali ini, silakan teman-teman bisa tekan tombol like, ataupun juga teman-teman bisa men-share-nya di media sosial Facebook, Twitter, Google+, terus apalagi ya, Instagram juga boleh, silakan. Dan yang terpenting, bagi kalian yang belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe channel YouTube saya. Kenapa? Agar teman-teman bisa mendapatkan update video dari saya yang saya yakin dan saya usahakan saya akan mengupload video-video yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan bye.